daring itu, kalau sebelumnya teman-teman itu asinkronus, nah sekarang kita mensinkronkan ya. Mensinkronkan antara materi-materi yang telah teman-teman baca, yang telah teman-teman simak, kemudian kita bahas di sini. Oke, ya. Baik, perkembangan peserta didik. Nah, dalam hal perkembangan peserta didik ini, kita akan membahas tentang hakikat, hukum, fase, faktor, aspek, dan karakteristik. Nah, saya akan minta nih sama teman-teman nanti menjelaskan fase dari konsep perkembangan peserta didik. Suara saya kedengaran jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, kita lanjut ya. Secara definisi, psikologi perkembangan merupakan bidang kajian psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah. Jadi, dimanapun kita, apapun aktivitas kita, kemudian apapun kegiatan kita, itu tidak akan pernah luput dari yang namanya psikologi. Benar nggak? Selama itu berhubungan dengan ini ya, selama berhubungan dengan makhluk hidup. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya sendirian gitu ya, kemudian mengoperasikan komputer, handphone, itu kayaknya nggak ada psikologi di sana ya. Tapi kalau selama berhubungan dengan yang namanya makhluk yang disebut dengan manusia, maka kita akan selalu berhubungan dengan yang namanya psikologi. Nah, kajian psikologis itu sangat banyak sekali, ya. Mulai dari psikologi apa? Psikologi sosial, psikologi psikologi kriminal juga ada gitu. Nah, dalam pokok bahasan kita sebagai tenaga pendidik, kita akan membahas psikologi perkembangan. Jadi, psikologi perkembangan ini merupakan salah satu kajian psikologis yang membahas tentang apa? Perkembangan peserta didik. Perkembangan. Nah, aspek-aspek perkembangan individu ya, yang masih di usia sekolah. Nah, saya mau nanya nih sama teman-teman. Siapakah individu yang masih di usia sekolah menurut teman-teman? Sebut namanya ya, jika berpendapat. Siapa yang disebut dengan individu? Siapa? Siapa? Nih. Siapa individu yang dikatakan dengan individu yang berada pada tahap usia sekolah? Siapakah mereka? Guru sekolah. Ya, Amalia. Oke, Amalia. Ya. Kalau nggak salah ya, Bu. Guru mereka di sekolah dan orang tua, juga teman-teman. Oke. Juga teman-teman di sekitarnya. Juga itu aja. teman-teman mereka. Oke. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Siapakah? Sama-sama. Makasih. Siapa lagi? Ada lagi nggak? Siapa sih individu yang berada pada tahap usia sekolah? Halo? Mangga? Halil? Ya. Masih pantas untuk sekolah. Contohnya? Contohnya? Saya masih pantas nggak, Lil? Kalau saya, oh pantas ya. Nah, jadi siapa yang dikatakan dengan usia sekolah? Ada lagi nggak yang lain yang bisa menyimpulkan? Ini udah pada makan siang belum?
Belum, Bu. Udah, Bu. Atau karena udah selesai Belum, Ibu. atau karena udah selesai makan siang ini pada 5 watt semua ini? Hmm? Ada yang lain? Raka mana? Apa, Bu? Individu yang berada pada tahap usia sekolah, Raka. Kenapa, Bu? Maaf. Siapa individu yang berada pada tahap usia sekolah? Jawabannya hampir sama, Bu, kayak Amalia tadi. Nah, Kalau menurut siapa? saya, Ya, Guru, siapa? orang tua di rumah, dan teman-teman sebayanya. Oke. Itu tahap usia sekolah atau orang yang ada di lingkungan sekolah? Raka, Ya, tahap usia Itu. sekolah, Bu. tahap usia sekolah, termasuk guru dan orang tuanya. Oh, berarti hanya teman sebayanya aja, Bu. Oke, baik. Jadi begini teman-teman, kalau kita melihat dari secara khusus, secara pendidikan formal, usia sekolah itu mulai dari usia TK ya. Bahkan kalau di Indonesia itu usia sekolah itu mulai dari kelas 1 SD sampai perguruan tinggi, itu usia sekolah namanya. Itu kalau kita melihatnya dari aspek secara khusus, ya kan? Tapi kan ada ya orang yang pas di usia 23 tahun, dia belum memiliki ijazah SMA. Kemudian dia mengambil sekolah di paket C misalnya, itu masih usia sekolah. Jadi kalau secara khusus usia sekolah itu adalah 7 sampai 20 lulus perguruan tinggi itu berapa ya? 22 tahun ya? S1 ya? Iya kan? Iya, Bu. Lulus Iya, S1 itu Iya, 22 tahun kalau nggak salah. 223. Jadi secara khusus yang disebut dengan individu yang berada pada tahap usia sekolah itu adalah orang-orang yang berada rentang usianya dari usia 6 sampai 22 tahun. Itu secara khusus ya. Tapi kalau secara umum itu siapapun yang masih masih bisa mengakses pendidikan baik secara formal maupun non formal itu merupakan individu-individu yang berada pada tahap usia sekolah gitu. Nah, selanjutnya apa pentingnya apa ini? Ada yang tahu ya Pak? P3D. Apa ini P3D? Didik. Apa sih guna dan manfaatnya psikologi perkembangan peserta didik itu bagi pendidik? Karena nanti teman-teman kan bakal jadi pendidik nih. Pendidik itu sangat luas ya teman-teman, bukan hanya di sekolah saja. Ketika teman-teman nanti punya anak, itu juga pendidik namanya. Nah, apa sih pentingnya bagi pendidik? Karena waktu di pertemuan pertama dulu saya pernah bilang ya, bahwa pendidikan itu terbagi atas 3 jalur pendidikan, yaitu formal, non formal, dan informal. Kalau di dalam sistem pendidikan informal yang menjadi pendidiknya itu adalah orang tua. Ya, ini fase di mana anak-anak berusia 1 sampai 6 tahun. Jadi orang tua yang menjadi pendidik mereka. Nah, perlukah mereka mengetahui ini? Harusnya mereka mengetahui ini kalau seandainya memberikan hasil pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan tumbuhan dan perkembangan anaknya. Gitu ya. Nah, apa sih pentingnya psikologi perkembangan bagi pendidik? Yang pertama, gambaran realistik. Jadi, melalui psikologi perkembangan ini, si pendidik itu bisa melihat gitu ya. Seperti misalnya, teman-teman ngajar di SD kelas 1. Tipikal anak SD itu kalau belajar gimana teman-teman? Anak SD itu kalau belajar gimana?
Ceria. mereka. Belajar sampai Iya, Suka bermain, canda, ceria harus gitu ya. dialong-alongin. Dia bisa diam. lari-larian. Dalam tanda Sesuai kutip, mood. dalam tanda kutip mereka itu masih dalam suasana bermain sambil belajar. Jadi kalau bagi mereka bermain itulah yang belajar gitu. Nggak ada istilah belajar bagi mereka. Ya. Nah, jadi ketika seorang guru SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 6, tidak tahu siswa ya. Siswa kelas 2 SD itu kayak gimana sih cara belajarnya? Karena sedikit banyaknya itulah yang menjadi tantangan bagi guru-guru dalam melaksanakan pendidikan atau belajar dari rumah sekarang gitu ya. Untuk anak SD apalagi kelas 1. Waktunya nge-Zoom gitu ya, tapi mereka belum siap, belum ready, masih ngantuk, masih sibuk dengan dunia mereka sendiri. Disuruh nge-Zoom, gurunya kumaha gurunya, siswanya kumaha siswanya gitu ya. Jadi gambar realistik. Ketika kita tahu kita sebagai guru SD, kita jadi nggak stres gitu ya. Oh begini, kalau seandainya dia nggak mau main, bagaimanakah? Nah, di sini nanti ada kita bahas. Kemudian dengan tahunya kita perkembangan peserta kita tahu memberikan respon yang tepat. Misalnya nih, nanti teman-teman ngajar di SMA misalnya. Di SMA. Kan kalau remaja itu punya tugas-tugas perkembangan. Salah satu di antaranya, dia lebih mempercayai orang lain dibanding orang tuanya sendiri. Bahkan terkadang dalam suatu kali, siswa itu lebih mempercayai gurunya dibanding orang tuanya. Nah, dia itu sangat penting bagi dia untuk diakui oleh teman-temannya. Nah, dengan mengetahui ritme perkembangannya seperti itu, kita jadi tahu, oh anak ini cari perhatian deh kayaknya. Oh anak ini pengen dimengerti deh kayaknya. Oh anak ini pengen dikembangkan di bagian mana nih. Nah, jadi kita tahu ketika kita mempelajari tentang perkembangan bahasa didik, misalnya nih kalau di dalam bahasa Inggris itu kan tidak hanya berbicara ya, bahkan ada yang tidak perlu berbicara tapi dia profesional dalam bidang bahasa Inggris, misalnya penterjemah misalnya ya, atau translator. Jadi kalau di situ kan kita melihat tuh potensi dia. Oh ini anaknya nggak suka ngomong, tapi dia sibuk gitu ya, dia mau gitu, mau setebal apapun itu buku, dia mau nge-translate-nya gitu loh. Dia nggak merasa keberatan, dan translate-nya itu rapi, bukan hasil apa namanya, kan sekarang aplikasi banyak banget ya di internet ya, tinggal pindahin itu PDF atau buku itu langsung langsung diterjemah itu satu buku. Nah ini anak karena memang dia orangnya itu lebih kepada pembelajarannya itu lebih kepada visual gitu kan ya, visual auditory. Jadi dia lebih cenderung nge-translate yang begituan gitu. Jadi ketika kita tahu berbahasa tadi, kita jadi tahu responnya kayak gimana. Respon kita terhadap anak SD dengan anak SMP itu pasti beda. Ya namanya juga anak-anak kan, teman-teman suka dengar kayak gitu ya. Nah itulah salah satu bentuk dari pengaruh ketika pendidik itu tahu perkembangan peserta didiknya. Kemudian setelah dia tahu gambarannya, kemudian memberikan respon yang tepat, selanjutnya itu acuan dalam rancangan pembelajaran. Teman-teman sudah pernah membuat rancangan pembelajaran? Belum. Sudah pernah? RPP kayak gitu, Bun. RPP. Betul, RPP. Pernah, Ada Bu. yang sudah pernah bikin? Pernah, Bu. Ada yang pernah, ada yang belum, Bu. Oke, yang pernah siapa? Saya. Ayo. Oke, Anida, siapa lagi? Anida aja. Anida, kalau di dalam rancangan pembelajaran itu kita isinya apa aja, Anida? Itu waktu SMA sih, Bu. Jadi udah lupa.
Iya. Gitu. Yang belum lupa ada nggak? Semester. Yang satu semester itu Yang akan belum lupa. dipelajari gitu, Ada Bu. Ada indikator, Bu. Ada indikator. Indikator Ya. apa, Debira? Indikator ininya, Bu. Materi. Oh, Untuk ada indikator materi. Terus apa lagi, Debira? apa ya, Bu? Lupa. Apa lagi? Ada yang bisa bantu yang lain? Pembelajaran dalam satu semester itu bukan, Bu? Apa yang akan guru Iya, lakukan pembelajaran. dalam satu semester? Betul. Apa Ya, yang kompetensi dasar kayak gitu. apa yang akan dilakukan oleh guru bukan dalam satu semester ya, seharusnya dalam 1 tahun pembelajaran, karena kalau SMA itu kan pembelajarannya setahun hitungannya ya, walaupun ada semester 1 dan semester 2. Nah, apa saja acuan dalam merencanakan pembelajaran? Kira-kira matematika antara anak SD dengan anak SMA sama nggak? Oh, kira-kira pembelajaran bahasa Inggris antara anak SMP dengan anak SMA sama nggak? Beda, Bu. Beda, Bu. Beda, Bu. Beda, Bu. Bentuk pembelajarannya sama nggak? Ada Tidak. Strategi dan pendekatan pembelajarannya juga berbeda pastinya. Kalau seandainya di SD itu kalau bahasa Inggrisnya lewat nyanyian ya, kemudian hanya mengenal tubuhku, kemudian mengenal alfabetnya, kemudian mengenal angka-angkanya, kayak gitu. Tapi kalau udah di SMA, kalau di SMA apa? Sudah mulai belajar Bukannya? grammar. tensis, Art Bu. of speaking. Grammar, structure, kemudian reading. Readingnya juga nggak sedikit ya. Readingnya juga banyak gitu. Nah, karena adanya pertumbuhan psikologi perkembangan ini membuat kita tahu pembelajaran seperti apa yang tepat untuk peserta didik kita. Kalau peserta didik kita adalah anak SD, berarti metode yang kita gunakan adalah metode pembelajaran anak SD, bukan metode pembelajaran mahasiswa. Kemudian yang keempat, sebagai acuan dalam mendidik dan mendampingi peserta didik. Jadi, kalau seorang guru, ya, walaupun ini berat ya, secara teoritis mah begini harusnya. Jadi, seorang guru yang tahu perkembangan peserta didik itu nggak pernah stres ngelihat peserta didiknya. Karena dia tahu, oh, emang begini ya, seperti Rasulullah ya, ketika melakukan dakwahnya, gitu ya. Dia pasti mengatakan, ya nggak apa-apa, karena dia nggak tahu, kayak gitu. Dia kadang-kadang mengikuti perkembangan peserta didik. Nah, ini ya, tujuan psikologi perkembangan. Yang pertama itu mendeskripsikan tugas-tugas perkembangan anak usia sekolah, mulai dari 6 sampai usia 22 tahun. Kemudian mendeskripsikan kalau di tahap usia 6 tahun itu secara aspek perkembangan usia sekolah, anak usia 6 sampai 12 tahun itu udah masa di sekolah ibu. Dia udah masuk ke sekolah dasar ya. Dia udah mulai belajar bahasa, dia sudah mulai belajar ilmu-ilmu dasar gitu ya. Nah, dari sini dideskripsikan, kemudian dijelasin ilmu bahasanya itu bahasa apa sih gitu ya. Bahasanya akan bahasa al-umum itu enggak kan? Tapi lebih kepada bahasa-bahasa yang dapat digunakan di dalam berinteraksi dalam masyarakat. Kemudian setelah bisa mendeskripsikan tugas perkembangan, kemudian menjelaskan, selanjutnya kita bisa memprediksikan kira-kira pendidikan seperti apa yang bisa
menunjang perkembangan peserta didik kita. Contoh, kan kalau sekarang-sekarang itu mau seperti apa anaknya, orang tua sudah bisa memprediksikan sekolah seperti apa yang bisa diikuti oleh anaknya. Misalnya, orang tuanya itu pengen anaknya jadi hafiz gitu. Dari usia kelas 1 itu sudah di training gitu ya, dilatih supaya dia bisa hafiz di usia 12 tahun misalnya. Nah, itulah salah satu keuntungan atau tujuan dari psikologi, mengetahui psikologi perkembangan. Kita jadi bisa memprediksikan, oh anak kalau usianya 6 tahun diberi pendidikan SD, maka dia akan bisa masuk ke SMP. Oh, kalau anak usia berapa? Usia 12 sampai 18 tahun dimasukkan ke SD dan SMA, habis itu dia bisa masuk perguruan tinggi. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kita bisa memodifikasi karena manusia itu kan nggak ada yang sama ya antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dia tidak akan pernah sama. Mungkin kalau di Mega Kirana itu model pembelajarannya dia cukup mendengar aja, nggak perlu ngelihat dosennya ngoceh gitu ya. Karena dia auditori gitu kan. Oh, berarti nggak perlu dipaksakan, harus tatap muka dengan Mega. Oh, kalau Amalia itu dia selain mendengarkan, dia harus ngelihat juga. Nah, berarti kita memodif strategi pembelajaran kita karena bedanya tugas perkembangan dari siswa kita, situasi dan kondisi dari siswa kita. Dengan adanya psikologi perkembangan ini, kita bisa tahu apa saja tugas perkembangan, kita tahu bagaimana tugas perkembangan itu bisa berkembang, kemudian kita bisa tahu bagaimana sih kalau seandainya perkembangan itu distimulasi dengan baik dan bagaimana jadinya kalau perkembangan tidak distimulasi dengan baik. Oh, kalau seandainya berbeda anaknya, kan ada anak yang memang cocok dengan satu metode pembelajaran. Ada anak lain yang berbeda gitu ya, yang tidak cocok dengan satu metode pembelajaran. Jadi kita bisa modif. Oh, untuk anak yang usia 6 tahun, itu cara belajarnya mungkin lebih ke outdoor aja gitu kan ya, lebih ke kegiatan bermain, tapi tidak hanya bermain saja, bermain yang penuh dengan kegiatan pembelajaran yang bermakna, seperti itu. Ya, itu tujuan dari psikologi perkembangan. Selanjutnya, nah teman-teman, di dalam buku yang saya share itu kan banyak ya definisi perkembangan itu. Saya ngambilnya yang dari Chaplin 2002 saja. Nah, apa sih? Dia menyimpulkan bahwa perkembangan itu adalah perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme dari lahir hingga meninggal. Jadi mati misalnya. Kemudian dalam perkembangan itu ada pertumbuhan. Dalam perkembangan itu ada pertumbuhan. Jadi ada perubahan yang berkesinambungan dan bersifat progresif. Progresif itu ada peningkatan ya teman-teman, bukan hanya perubahan aja. Contohnya kalau perubahan yang nggak ada peningkatannya apa ya? Dia tambah tua, tapi nggak tambah dewasa. Itu bukan perkembangan namanya ya. Ya, itu bukan perkembangan namanya. Tapi perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme. Kemudian dalam perkembangan itu ada pertumbuhan. Kemudian perubahan perkembangan itu merupakan perubahan dalam bentuk dan dalam integrasi dari bagian jasmani ke bagian fungsional. Ini ada yang bisa bantu saya ngejelasin apa ini? Perubahan dalam bentuk dan dalam integrasi dari jasmani ke bagian fungsional. Ada yang bisa bantu saya?
bentuk. Kalau dalam perubahan bentuk itu fisik ya. Kalau dalam integrasi dari bagian jasmani ke bagian fungsional, itu apa? Inasya. Inasya, saya mau nanya Inasya nih. Inasya, kedengaran saya? Kedengaran, Bu. Oke. Oke. Apa maksud dari ini nih? Bentar, saya jelas ya. Saya highlight ya. Integrasi dari dalam bagian jasmani ke bagian fungsional. Apa itu, Inasya? Mungkin itu perubahan dari tubuhnya ke fungsi yang lebih spesifik kali ya, Bu. Contohnya apa, Inasya? Yang lain siap-siap ya. Nanti akan saya tanya, apalagi yang diam-diam aja tuh. Biar nggak ngantuk. Diam-diam baik. Ngopi apa? Kalau yang mau ngopi sini. Sini banyak kopi nih. Boleh, Bu. Bu. Boleh, boleh. Mana, Bu? Inasya. Ini di Wika banyak di sini. Inasya apa, Inasya? Apa ya, Bu? Apa ya? Coba apa? Fahri Akbar mana? Fahri. Mari kamar mandi, Bu. Oh, kamu serumah sama Fahri? Ini lagi numpang, Bu. Wes, kalau kayak gitu sebenarnya kita bisa ya kuliah offline ya. Oh, kalian ngumpul-ngumpul juga kok. Agung. Iya, Bu. Agung Fuad. Nah, apa ini? Integrasi dari bagian jasmani ke bagian fungsional. Jadi pertumbuhan jasmani yang bisa berpengaruh kepada fungsional, Bu. Iya, apa itu? Jadi Apa contohnya Fuad? apa ya? Kayak misalkan pertumbuhan bayi, ketika jasmaninya semakin bertumbuh, fungsionalnya jadi dia bisa berlari, berjalan gitu, Bu. Pintar Fuad ya. Ya, seperti itu ya. Tepuk tangan dulu dong buat Fuad. Ya, jadi Adun, ya. Bu Adun. Makasih ya Fuad. Jadi Iya, Bu. berubah dalam bentuk ya, dalam bentuk. Dari awalnya dia begini nih, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Akhirnya begini nih. Ini bentuk ya. Begini, ini bentuk. Sementara fungsional itu adalah keberfungsian dari tubuhnya. Fungsi bahasa, emosi, kayak gitu ya. Bahasa itu berbicara ya, emosi, menangis, marah gitu. Kalau di awal-awal kan dari itu dia hanya tahu satu ya. Kalau marah nangis, lapar nangis, ngantuk nangis, apalagi kesel nangis, pipis nangis, semuanya nangis. Tapi dengan berkembangnya pertumbuhannya dia, yang awalnya cuma menangis saja, sekarang dia bisa dia bisa melempar sesuatu, kemudian dia bisa ikut marah juga, seperti itu. Jadi perkembangan itu adalah perubahan dalam bentuk dan integrasi keberfungsian dari sistem yang ada di dalam tubuhnya. Itu rame banget sih. Itu siapa? Holil ya? Bu. Nah, sehingga tubuhnya itu dapat berkembang dengan maksimal. Selanjutnya, perkembangan itu
adalah kedewasaan atau kemunculan pola asasi. Kemunculan pola asasi dari tingkah laku yang tidak dipelajari. Karena dewasa itu dipelajari nggak di bangku persekolahan, teman-teman? Enggak ya. Dewasa itu ciri-cirinya apa? Yang awalnya nggak malu, nggak pakai baju, lari-lari keluar rumah pas hari hujan ya. Itu nggak malu gitu, nggak pakai baju lari-lari. Nah sekarang dia ada pola asasinya yang nggak dia pelajari di sekolah. Ah malu gitu. Kalau sekarang dia udah malu. Kemudian yang awal kalau pengen sesuatu itu tinggal guling-guling di lantai gitu ya. Pokoknya pengen, pokoknya mau. Sekarang dia udah nggak kayak gitu. Holil kayak gitu nggak sekarang? Nggak kan? Pengen sesuatu guling-guling. Masih banget. Oh masih? Istrinya, Bu. Kalau Ida? Kalau Ida gimana? Masih? Amalia Bu Enggak, kan? masih. Jadi, nah itu ya pola asasi, pola kemanusiaan dan sosial. Nah, yang muncul dari tingkah laku yang tidak dipelajari. Nah, itu yang dinamakan dengan perkembangan. Perkembangan. Jadi pertumbuhan itu include dalam perkembangan ya. Include dalam perkembangan. Sejauh ini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut ya. Ibu. Nah, ya. Ibu ini Boleh. Vira minta tolong di ACC katanya. Oh ACC, oke. Siapa host yang lain nggak ada? Bentar dulu, saya lihat dulu ya. Holil, ACC itu Holil. Sudah ada Ibu. Bentar. Enggak, sudah semua? Udah Bu. Udah kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, menurut Chaplin dan AE, siapa ini namanya? AE Sinolongan, inilah definisi perkembangan. Tapi kalau di dalam banyak sekali ya, setiap ahli itu dia punya persepsi masing-masing terkait dengan definisi perkembangan. Saya ambil 2 saja di sini, tapi di sini perkembangan itu adalah kenaikan dalam ukuran dari bagian tubuh sebagai satu kesatuan yang menyeluruh, kata Bapak Chaplin. Oh, ini bukan perkembangan ya teman-teman, saya salah nih, saya lupa nih, belum saya edit. Ini pertumbuhan ya, ini definisi pertumbuhan. Gak ada yang enggak ya, gak ada yang komplain ya. Saya bawa ke alur yang sesat gitu. Dan seterusnya ya. Ini adalah pertumbuhan. Menurut Chaplin, pertumbuhan itu adalah kenaikan. Naik berat badan, nambah tinggi, nambah gigi, nambah rambut ya. Nah, itu adalah pertumbuhan. Sementara menurut Sinolongan, perubahan kuantitatif pada organisme yang dapat diukur dan dihitung. Yang dapat diukur dan dihitung apa? Apa saja pertumbuhan, teman-teman? Yang dapat diukur dan dihitung. Tinggi Badan. Berat badan, berat badan. banyaknya gigi, Banyaknya gigi. Itu saya aja semua yang sebutin tadi. Ada yang lain nggak? Ada yang lain lagi nggak? Lingkar kepala ya. lingkar kepala, lingkar Jadi, perut, Panjang kaki juga. Lingkar perut, dia lingkar pintar dada, lingkar dada, ya. Ukuran baju itu. Ukuran baju. Nah, benar. Jadi terkait dengan pertumbuhan itu adalah perubahan kuantitatif yang bisa diukur. Nah, itu ada ukuran-ukuran tertentu bagi pertumbuhan pada umur-umur tertentu. Jadi misalnya nih sekarang teman-teman tingginya nambah, berat badannya nambah, tapi ukuran kepalanya nggak nambah. Itu nggak normal ya. Jadi jangan dilupain.
Itu jangan dilupakan. Itu harus diingat selalu bahwa termasuk salah satu bentuk pertumbuhan itu adalah lingkar ke kepala. Oke. Selanjutnya adalah kematangan. Kematangan. Akhirnya adalah kematian ya. Akhirnya kematian. Nah, teman-teman pernah nonton film ini enggak? Inside Out. Ada? Lupa, Bu. Lupa. Nah, Lupa, Bu. Masya Allah. Dulu nggak punya TV, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oke, ada yang mau share tentang apa film ini? Tuh, siapa yang ngerti? Share itu informasi. Oh, tuh. Ya, Bu ya. Masa sih udah lupa? Emang seberapa tuanya kamu, Nak? Nggak nonton, Bu. Udah Ada punya yang film nonton? waktu itu, Bu. Saya, Bu, nonton. Saya. Mana-mana nih? Inasya. Nasya. Ayo, Nasya. Nasya. Nasya, Bu. Namanya Nasya. Nasya. Indonesia. Nasya. Ayo, Panggilannya Nasya. Caca. Panggilannya Caca, Bu. Oh, ya Allah. Oke, Caca. Bukan Caca Hadijah ya. Nah, apakah? Ayo kita dengar ya. Dengerin Caca. Caca, itu tentang apa, Caca? Apa ini dijelasin, Bu, tentang filmnya? Ya, tentang apa sih filmnya? Jadi film ini tuh tentang emosional yang ada di dalam pikiran kita, dalam tubuh kita. Jadi kalau kita lagi ngerasain sedih, kita kayak gimana, kita ngerasain mata kayak gimana, jijik, terus banyak lagi, Bu. Oke. Ada yang lain? Cuma satu, Inasya. Ida. Tok. Ida, Jadi, apa Ida? Film ini tuh menceritakan di dalam otak manusia ada peran-peran tertentu, peran kesedihan, peran kemarahan, peran menangis dan lain-lain gitu, Bu. Nah, jadi kenapa kayak kematangan, proses kematangan itu menunjukkan kayak di dalam otak manusia itu setiap hari disuguhi sebuah tantangan. Jadi dia semakin bertumbuh kayak organ-organ kesedihannya, kayak belajar menghadapi segala situasi, itu membuat orang menjadi lebih matang gitu. Dalam cerita ini menjelaskan bahwa, iya gitu. Menjelaskan Ida. Bagi yang belum nonton itu silakan ditonton, bagus kok filmnya, recommended menurut saya ya. Jadi awal si anak ini lahir benar ya Kak Ida sama Caca tadi. Pertama kali anak lahir itu cuma ada rasa, cuma ada satu rasa di situ dalam dirinya, hanya bahagia saja. Hanya bahagia saja. Wah iya ya, kita cuma walaupun kita menangis tapi kita seneng gitu. Tapi saya nggak ingat sih pas bayi saya seneng nggak sih lahirin gitu ya. Tapi yang terekam oleh seorang bayi itulah kebahagiaan karena dia sudah dilahirkan. Nah setelah dilahirkan dia ada rasa khawatir, ada rasa sedih gitu, rasa takut kayak gitu ya. Nah mulailah muncul rasa sedih. Kemudian mereka dipertemukan dengan berbagai keadaan, pengalaman, tantangan, sehingga muncul perasaan yang lain. Ada si apa ini? Kamu lagi belajar PAUD kan sama saya? Nah, ini sama ini. Jadi ada kemudian ada rasa takut atau khawatir. Nah, di dalam film ini si Joy ini pengen menghilangkan rasa sedih ini. Katanya sih dia pengen melindungi. Ternyata untuk melindungi seorang itu bukan menghilangkan kesedihannya, tapi mengelola kesedihan. Nah, bagaimana seseorang itu bisa mengelola kesedihannya? Itu karena adanya pengalaman. Ya, karena adanya tantangan, karena adanya pendidikan.
Seperti itu. Jadi, di dalam yang dikatakan dengan matang itu adalah orang yang selalu senantiasa berproses. Ya, orang yang sudah melewati pengalaman baik secara formal maupun non formal dalam kehidupannya, baik di sekolah, lingkungan masyarakatnya, lingkungan pertemanannya, lingkungan percintaannya, gitu ya. Itulah yang membuat dia matang, kayak gitu ya. Dan siap untuk dipetik, kayak gitu. Nah, apakah ada kejadian bahwa manusia itu dewasa, tua tapi tidak matang? Ada ya. Dia semakin tua tapi tidak dewasa. Dewasa. Nah, secara teoritis disampaikanlah oleh berbagai ahli mengatakan bahwa kematangan itu adalah perkembangan dan pertumbuhan yang berlangsung secara maksimal sesuai dengan tugas kehidupannya. Jadi kalau anak kecil sudah dewasa sebelum waktunya itu matang ya. Itu tidak matang. Tapi lebih kepada pemaksaan. Ya, apakah itu baik? Tidak baik. Ketika pada masa tertentu dia akan muak sama dengan kayak anak SD, kayak anak TK yang selalu disuguhin gitu ya. Disuruh belajar gitu, setiap hari belajar. Saya pernah dapat punya kasus gitu, ngelihat tetangga saya, kebetulan orang tuanya itu adalah guru TK. Jadi pas TKA itu anaknya tiap ikut setiap ikut lomba mewarnai itu menang terus. Di TK nilainya bagus sampai kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu nilainya bagus, juara 1 terus anaknya. Pas kelas 4 dia sudah tahu bermain, sudah tahu teman, jadi dia itu masuk ke zona bosan untuk belajar. Akhirnya bagaimana? Awalnya juara 1, pas di kelas 4 itu langsung terbebas ke nggak dapat ranking malahan kayak gitu. Jadi tidak ada matang instan, itu nggak ada. Mie instan aja dimasak dulu ya untuk dimakan gitu. Kecuali sosis yang instan tidak ada. Apa? Sosis so nice? Enggak, Bu. Maaf. Sosis so nice itu kamu buka juga dulu makannya, terus kamu kunyah, baru bisa masuk ke dalam perut kamu ya kan? Nggak ada yang instan ya. Jadi semuanya butuh proses untuk dikatakan sebagai matang. Lanjut ya. Hukum perkembangan. Nah, ini saya akan minta bantuan nih sama teman-teman. Ya, saya nggak mau ngoceh sendirian ya. Saya akan panggil satu-satu ya. Siapa ya? Ada yang mau menawarkan diri? Hukum perkembangan. Hukum perkembangan itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa yang mau menjelaskan tentang hukum perkembangan kesatuan organisme? Yang bagus saya? Saya ini. Atau saya panggil? Zafar Ahmad. Apa maksudnya hukum perkembangan merupakan kesatuan organisme? Zafar ngeh nggak ya kalau saya panggil? Kenapa, Bu? Tadi putus-putus soalnya, Bu. Maaf. Oke. Zafar. Nah, hukum perkembangan itu ada berapa ini? Ada 7. Ada 7 ya? 7. Nah, yang pertama itu katanya hukum perkembangan itu adalah kesatuan organis. Tolong Zafar bantu saya menjelaskan apa itu kesatuan organis. Ayo Zafar. Ya, Bu. Gimana gitu itu? Ya udah masuk. Ayo. Kemarin udah kecatat, Bu,
penjelasannya. Ada yang mau menjelaskan? Atau cuma nulis ini aja di resume-nya? Satuan organis, tempo perkembangan, ritme perkembangan, tapi nggak tahu apa itu kesatuan organis. Ada? Juwinita Aulia. Saya masih nunggu ya, Zafar. Ya sih, Zafar tadi namanya ya. Zafar, saya masih nunggu nih. Apa hukum kesatuan organis? Siap-siap ya, Cut. Cut siapa tadi? Saya panggil. Iya, Bu. Cut. Nah. Saya juga cuma nulis poinnya, Bu. Saya nggak mau ya. Cut. Nanti Baru nulis poinnya. Cut siapa tadi? Panggilannya siapa, Cut? Cut juga boleh, Bu. Cut Yunita Aulia. Oke. Nanti Aulia menjelaskan tempo perkembangan. Iya, Bu. Nah, Zafar apa? Kesatuan organis. Mana Zafar tadi? Yang saya lihat itu, Bu. Hukum kesatuan organis itu tuh berarti bahwa organ-organ atau fungsi-fungsi itu proses perkembangannya bukan secara sendiri-sendiri terpisah satu sama lain, Bu. Melainkan satu dengan yang lain saling berhubungan dan bahkan saling ketergantungan. Oke. Coba jelasin, Zafar. Contohnya seperti apa? Contohnya itu bisa dilihat dari perkembangan kognitif pada anak, Bu. Jadi perkembangan kognitif anak harus ditinjau dari perkembangan yang lain, kayak afektif atau psikomotorik. Oke, terima kasih Zafar. Siapa lagi ya? Saya pengen nanya tentang kesatuan organis. Siapa yang belum saya tanya? Masih banyak ya? Inggar. Kesatuan organis, Inggar. Kesatuan organis adalah pertumbuhan dan perkembangan diferensiasi atau pengkhususan dari totalitas pada unsur-unsur atau bukan suatu kumpulan dari bagian-bagian. Jadi bisa dibahas, dimanusiawikan nggak bahasanya? Maksud saya itu gampang dicerna oleh manusia gitu. Apa itu kesatuan organis? Saya kurang ngerti, Bu, kalau yang kesatuan organis. Oke, ada yang Adila bisa bantu? Coba. Adila Nurmalia Soliha. Oke, boleh. Ya. Jelas nggak, Bu, suaranya? Jelas banget. Ayo. Iya, Bu. Jadi, kalau menurut Dila, jadi kesatuan organisasi itu bahwasanya seseorang itu atau anak-anak itu merupakan kesatuan yang utuh, tidak bisa dijumlahkan atau tidak bisa dibagi-bagi kembali gitu. Oh, jadi mereka itu satu kesatuan, nggak bisa dibagi-bagi bagian tangan, bagian kepala, bagian kaki kayak gitu? Ya. Atau ya. gimana? Oke, ya, sip, gitu, terima kasih. Ada yang lain? Fatimah Zahro. Fatimah? Iya, Bu. Oke, kesatuan hukum perkembangan itu adalah merupakan kesatuan yang organis. Kesatuan organis. Apa itu maksudnya? Boleh menambahkan, boleh berbeda pendapat, mangga. Yang saya pahami, yang kayak gila, Bu, bahwa kesatuan organis itu bagian kepala, tangan, sama yang itu nggak bisa dipisah. Oke. Ada lagi yang lain? Nah,
Hukum perkembangan, kita kembali lagi ke definisi perkembangan tadi ya, bahwa di dalam perkembangan itu bukan hanya tentang aspek psikologisnya saja, bukan hanya tentang kognitifnya saja, tetapi juga ada sosial emosional, ada spiritual, ada motoriknya. Motorik itu pertumbuhan ini ya, pertumbuhan bagian-bagian tubuhnya ya, tangan, kepala dan sebagainya. Jadi dalam hukum pertumbuhan itu yang pertama adalah kesatuan organisme. Mereka itu tidak bisa dipisahkan antara kognitif itu masuk perkembangan kognitif. Pengetahuan ya, oh dia sudah tahu alfabet, sudah bisa berhitung 1 sampai 100, tapi dia nggak bisa pegang pensil. Tapi dia masih merangkak di usia 6 tahun. Nah, itu dia perkembangannya masuk kategori yang tidak maksimal. Nah, dalam perkembangan itu mereka satu kesatuan, baik tubuh fisiknya maupun fungsi fungsionalnya. Gitu ya. Selanjutnya, hukum perkembangan itu adalah tempo perkembangan. Tempo perkembangan siapa ya? Ada yang mau ini? Sarah Norfa. Sarah, siapa itu saya? Siapa namanya saya? Cuti Widita, Bu. Nur Afianti, Bu. Oh iya. Oke, Cut Aulia. Oke, Mangga. Tempo perkembangan. Jadi, maksudnya apa? Hukum tempo perkembangan itu jadi setiap anak itu memiliki waktu yang berbeda-beda dalam tahap perkembangannya. Contohnya itu kayak misalnya anak usia 5 tahun itu udah bisa berbicara. Tapi anak yang satu lagi itu belum tentu bisa berbicara juga. Jadi setiap anak memiliki waktu untuk berkembang masing-masing. Oke, jadi ada saya mau waktu. nanya nih, benar nggak? Oke, siap. Terima kasih, Cut. Ya, saya Bu. mau nanya sama Nur Hamidah, benar itu? Nur Hamidah mana? Iya, Bu. Nur Hamidah. Benar nggak tempo perkembangan begitu? Bahwa anak yang satu dengan anak yang lain itu berbeda-beda waktunya. Benar, Bu. Benar? Kenapa benar? Apa, Bu? Kenapa benar? Karena tiap anak ada yang cepat temponya, ada juga yang lambat. Oke, Sarah. Menurut Sarah apa itu tempo perkembangan? Tempo perkembangan itu hampir sama yang dijelasin tadi Kak Cut, Kak Mutia. Jadi dia nggak semuanya anak-anak tuh berkembang dengan tempo yang sama. Dia mungkin karena faktor sekitar dia bakal berkembangnya bakal lambat, cepat gitu, Bu. Sip. Ada yang lain yang berbeda pendapat? Ada nggak? Saya, Bu. Siapa? Agung, Fuadi. Siapa? Siapa yang beda pendapat? Barusan. Ya, saya. Ya, menurut Agung apa Saya, Bu. tempo perkembangan Agung? Menurut saya tempo perkembangan itu jadi masa-masa perkembangan tiap orang yang secara umum itu ada patokannya, Bu. Kayak anak umur 5 tahun itu rata-rata udah bisa ngomong, bisa jalan, bisa lari gitu. Nah, benar ya. Betul ya. Betul yang disampaikan oleh Fuad ya. Jadi kalau tempo itu teman-teman usia 0 sampai 6 tahun. 6 sampai 12 tahun. Kalau yang teman-teman jelaskan tadi itu lebih ke kalau musik itu ritmenya ada lambat dan cepat kan? Itu ritme namanya. Kalau tempo itu tek 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 nggak ada lambat, nggak ada cepat gitu ya. Dia pasti temponya 4, 3 atau 5 kan kayak gitu ya. Hitungan dari musik itu. Jadi kalau tempo perkembangan itu di skalanya itu mau usia dini, anak-anak, remaja, remaja akhir,
dewasa, kayak gitu ya. Itu tempo perkembangan. Bahwa perkembangan itu tidak ujuk-ujuk. Bahwa perkembangan itu tidak ujuk-ujuk. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ada tahapan-tahapan yang harus dijalani. Nah, selanjutnya terkait dengan lambat atau cepatnya suatu perkembangan itu ritme perkembangan. Saya mau nanya Rita ngestu manung. Rita ngestu manunggal. Manunggal ya. Oke. Terkait dengan ritme perkembangan. Maksudnya apa, Rita? Suaranya nggak kedengaran, sayang. Suaranya nggak kedengaran. Kok nggak kedengaran ya? Apa saya aja yang nggak kedengar? Sama Bu, nggak dengar. Iya, Bu, kedengaran. Deketin dikit. Ritme perkembangan. Perkembangan ini berlangsung secara silih berganti. Kadang teratur dan kadang pula kacau. Semua ini tergantung dengan irama masing-masing individu. Gitu, Bu. Perkembangan jasmani maupun perkembangan rohani. Oke. Contohnya apa, Rita? Contohnya ya. Jadi nanti kalau Rita ketemu sama siswa, kemudian ketemu sama orang tuanya, oh Ibu, ini ritme perkembangan anak Ibu memang agak lambat, tapi dia udah sesuai temponya karena dia sudah bisa A, B, C, D, gitu. Kayak gitu ya. Apa contoh ritme perkembangan? Ayo, Rita. Misalnya ada individu yang punya bakat yang berbeda gitu, Bu, dari individu lainnya. Contoh, Rita sama Sarah, sama nggak bakatnya? Rita kenal Sarah kan? Beda, Bu. Beda. Bukan, saya tanya sama Rita, Rita kenal Sarah kan? Iya, Bu, kenal. dari. Nah, apa contohnya bakat bahwa bakat Rita itu berbeda sama Sarah kalau menurut Rita? Misalnya saya bisa menari, Sarah tidak bisa gitu misalnya. Oke. Misalnya Sarah itu bisanya ritme menyanyi gitu, Bu. Misalnya Sarahnya bisanya menyanyi. Benar nggak contohnya, Fahri? Rizky lah, jangan Fahri lah. Rizky, ya. Benar nggak contohnya? Kalau menurut saya, contohnya jadi kayak dalam kelas, ada 2 siswa, yang satu itu udah paham materi, yang satu belum paham gitu. Ya, Bu, gitu. Oke, jadi bukan saya bisa menari, Rita bisa menyanyi ya, bukan itu contohnya. Tapi misalnya saya bisa menulis dengan lancar. Rita sudah bisa menulis, kemudian ngetik. Kayak gitu ya. Sementara saya masih bisa menulis saja. Jadi itu masuk ke ritme. Ya. Kemudian hukum perkembangan itu yang selanjutnya adalah ada masa peka. Siapa yang mau bantu saya nih? Ini menarik. Siapa itu, Say? Fatimah. Sebut namanya. Siapa? Fatimah. Fatimah. Mangga. Masa peka ialah suatu masa ketika fungsi-fungsi jiwa menonjolkan diri keluar dan peka akan pengaruh rangsangan yang datang apabila saat
sang ratu peka kemudian ia mendapatkan zat-zat makanan tertentu, ia akan berkembang biak dengan cepat. Oke, contohnya nahon. Apa Masa coba peka. contohnya? Misalkan contohnya masa peka untuk berjalan pada anak adalah pada tahun kedua. Masa peka untuk menggambar adalah pada tahun kelima. Terus masa peka untuk ingatan logis pada tahun ke-12. Kadang-kadang seorang anak telah peka membaca pada umur 4 tahun, sedangkan anak lain baru peka membaca pada umur 5 tahun. Oke. Ada yang lain? Bagus ya. Ada yang lain? Ada yang nangkep nggak maknanya apa? Masa peka. Hah? Pernah melihat proses bayi lahir sampai dia usia 1 tahun? Jangan deh, 2 tahun deh. Ada yang punya adik bayi atau ponakan? Punya, Bu. Punya. Kalau dia usia 1 sampai 1,5 tahun itu dia kan belum bisa ngapa-ngapain ya. Tidur aja. Jadi dia tuh pengennya digendong, dipeluk aja. Itu masa pekanya itu. Tapi muncul masa pekanya dia udah bisa berjalan, dia nggak mau lagi digendong. Dia maunya lari gitu ya. Dia nggak mau dipegang. Kebuka pintu dikit, itu stimulasinya ya. Kebuka pintu dikit, dia langsung lari. Gitu kan, tanpa ada yang bisa mengontrol. Nah itu, kalau di masa-masa dewasa, masa peka itu adalah ada masanya seseorang itu sudah sudah masuk di masa usia menikah. Masa pekanya, kayaknya kalau punya suami asik deh. Kayaknya kalau punya istri ada yang ngurusin deh. Nah, terus masa peka ini distimulasi. Kalau masa peka ini distimulasi dengan baik, misalnya dia mulai tuh ikut kajian gitu ya, pranikah, ikut seminar pranikah, kayak gitu. Itu masa peka namanya. Kalau masa peka berdasarkan usia sekolah, itu kalau anak TK, masa pekanya itu misalnya setelah dia TK, dia pengen masuk SD. Kalau nggak masuk SD, dia nggak mau. Jadi dia semangat gitu. Setelah dari SD, dia masuk ke SMP. Nah, karena dia pengen di SMP, kebutuhan dia untuk menjadi anak SMP itu terpenuhi di SD-nya sampai dia kelas 6. Baru dia dikatakan matang ketika dia sudah kelas 6 SD, baru dia bisa masuk SMP. Nah, itu namanya masa peka. Jadi yang namanya anak, kalau seandainya dia usianya udah sekolah, dia udah minta sekolah sendiri kalau anak usia dini. Yang namanya remaja atau dewasa awal, ketika dia udah usianya kuliah dan bekerja, dia nggak perlu dipaksa-paksa. Dia akan cari kerja sendiri, usaha untuk bisa kuliah sendiri, itu masa peka namanya. Dan setiap orang itu ada tahapan masa pekanya masing-masing. Selanjutnya, siap-siap ya. Mempertahankan dan mengembangkan diri. Hukum perkembangan itu adalah mempertahankan dan mengembangkan diri. Ada yang mau bantu saya? Dengan senang hati. Siapa yang belum saya panggil? Siti Aliazari udah saya panggil belum? Belum, Bu. Nah, oke. Siti Alia, hukum perkembangan itu mempertahankan dan mengembangkan diri. Apa itu maksudnya? Dalam kehidupan timbul dorongan hasrat untuk mempertahankan diri. Dorongan yang pertama adalah dorongan mempertahankan diri, kemudian disusul dengan dorongan mengembangkan diri. Dorongan mempertahankan diri itu kayak terwujud dari diri sendiri, seperti anak menyatakan perasaan lapar, sakit dalam bentuk menangis. Dia mempertahankan diri dengan cara menangis. Terus kalau mengembangkan diri, anak mengembangkan diri dalam bentuk mengenal lingkungan. Udah jelas ya? Dari penjelasan barusan, Lisa Syahrini. Ada Syahrini. Syahrini, Bu. Bang Bu Syahrini. Oh, oke. Syahrini,
Ayo jelasin. Menurut Syahrini mempertahankan dan memperkembangkan diri, mengembangkan diri. Contohnya apa? Di usia remaja. Contohnya Kalau tadi kan kayak contohnya seperti mengembangkan potensi yang kita miliki. Terusnya, tetapi kita perlu usaha yang aktif dan kreatif untuk mengembangkan potensi yang kita miliki itu, Bu. Contoh, saya minta contohnya. Anak SMP itu bentuk mempertahankan dirinya ngapain dia? Anak SMP. Kan kalau anak kalau bayi itu mempertahankan diri ya. Kalau anak SMP mana Syahrini tadi ya? Contohnya kalau anak SMP, gimana itu? Kalau anak SMP? Mencari perhatian dari orang-orang mungkin, Bu, agar dia diperhatikan, jadi kayak ngelakuin suatu hal agar bisa dilihat oleh orang. Bener ya? Dia mulai mencari teman gitu ya, agar bisa diakui gitu ya. Ya, kan Bu. Kalau anak SMP itu mau ya seperti itu. Iya, aku punya ini loh, aku punya ini loh, kayak gitu ya. Itu bentuk aktualisasi diri dia ya dalam hal mempertahankan diri. Kalau mempertahankan diri dia mulai mau gitu ya terkait dengan belajarnya mau seperti apa. Kemudian apa sih yang dia senangi, hobinya seperti apa, seperti itu. Lanjut. Siapa yang belum saya panggil? Ngaku. Afina, udah belum? Afina, Vira, belum ya? Afina sama Vira belum kan? Belum, Bu. Amalia, Zahra, oke. Kita 2 ya? Oke, pas lah ya. Rekapitulasi dan revisionasi. Oh iya, ya belum juga. Ya, Bu. Nanti Fatimah Tuzaro udah. Oke, siapa yang tadi pertama saya panggil? Afina, Bu. Afina. Oke. Hukum perkembangan itu adalah rekapitulasi. Apa itu? Ibu, maaf suaranya kecil. Suara saya kecil? Saya deketin deh ya. Hukum perkembangan itu salah satunya adalah rekapitulasi. Apa maksudnya hukum perkembangan itu adalah rekapitulasi? Contohnya seperti apa? Afina? Ya, Bu. Kayak perkembangan psikis individu akan pengulangan urutan tingkah laku dari perkembangan nenek moyang bangsa. Betul. Coba lebih yakin lagi kamu. Jangan ragu-ragu gitu sama saya. Ya, jangan takut salah. Karena saya nggak akan nyalahin kamu kok ya. Sok, dengan yakin gitu. Menurut saya, Bu, yang saya baca gitu. Rekapitulasi itu, hukum perkembangannya itu karena begini. Contohnya seperti ini. Okay. Menurut saya, yang perkembangan rekapitulasi itu perkembangan psikis individu ya akan pengulangan urutan tingkah laku dari perkembangan nenek moyang suatu bangsa. Oke, contohnya kayak gimana, Say?
Contohnya tuh apa ya? Aduh, itu siapa yang rame banget? Ayo. Rina. Kayak ini Bu, apa sih namanya? Kalau kesamaan seperti kayak anak-anak memiliki kesamaan gitu Bu. Jadi kayak anak ada anak yang bangsa ya, bukan anak lagi. Ini lebih ke bangsa. Oh iya. Dia rekapitulasi dari nenek moyang ke nenek moyang. Ada contoh nggak? Jadi kamu itu adalah produk dari nenek moyang kamu. Nah, itulah rekapitulasi. Udah tahu aku nyerah? Oke. Ya. Nah, saya berharap ya teman-teman jangan sampai nyerah ya. Saya ngambil nilainya itu di sini. Di diskusi kita begini. Jadi kita sambil share gitu ya, sambil menggali kemudian berbagi dengan apa yang kita pahami dan kita pelajari. Oke, Vira. Atau Sri Rahma, kayaknya Sri Rahma belum saya panggil deh tadi. Belum, Bu. Oke, Sri Rahma, rekapitulasi. Apa itu hukum perkembangan? Rekapitulasi itu perkembangan psikis anak yang secara singkat. Jadi kalau contohnya itu kayak di bangsa-bangsa primitif, kayak masa-masa berburu atau kayak menggembala gitu-gitu, Bu. Oke. Siapa lagi tadi? Vira. Vira? Iya, Bu. Oke, ayo Vira. Rekapitulasi. Rekapitulasi. Apa maksudnya itu, Vira? Teori Dan contohnya rekapitulasi apa? itu contohnya kayak masa bercocok tanam. Oke. Kalau sekarang hukum rekapitulasi itu hukum perkembangan dalam aspek rekapitulasi masih ada nggak? Masih. Kamu itu saya itu rekapitulasi dari perkembangan nenek moyang saya. Kalau bercocok tanam, saya nggak bercocok tanam sekarang, Vira. Gimana itu? Bentar dulu. Ibu. Ya? Aku mau, ya, Ida. mau Ida ya? Bu, iya. Boleh, Jadi, boleh. Jadi masa rekapitulasi itu kan suatu makhluk ya Bu. Misalnya dari dulu nih masa pemburu, kita tuh malah kalau ngeliat binatang ketakutan, menyelinap, bersembunyi. Itu masa zaman dulu nenek moyang. Terus berkembang ke masa pengembala, dimana kita nggak menghindar binatang itu lagi, tapi kita mencari gitu, mencari binatang itu, mengejar gitu. Betul masa kayak masa pengembalaan.